Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdani, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi kelas pada kelas Bu Aureda. Apa kabar Bu Aureda? Alhamdulillah baik Burus. Halo Vera, apa kabar? Halo juga Burus. Alhamdulillah baik Burus. Oh, saya alhamdulillah sehat juga. Oh, Bu Era, nanti Bu Era kan mau masuk kelas ya? Iya Burus. Kira-kira nanti kelas yang mana berapa? Ya. Jadi nanti saya mau masuk kelas moving kimia fase R kelas 12 Burus. Nah, nanti saya mau kejar di ruang 9. Pada pokok bahasan apa itu? Materi apa itu? Pada materi senyawa hidrokarbon Burus. Kira-kira pada materi ini apa tujuannya akan Vera capai? Bisa Jadi dibaca. pada materi ini tujuan pembelajarannya adalah, nah diharapkan nanti peserta didik mampu menyebutkan dapat menjelaskan apa kekasan dari atom karbon. Kemudian pembagian dari senyawa organik, senyawa kimia. Nah, kemudian peserta didik juga nanti dapat menyebutkan apa-apa saja yang termasuk dalam senyawa hidrokarbon. Di dalam mengajarkan senyawa hidrokarbon ini nanti kira-kira apa pengembangan yang akan Vera lakukan? Nah, jadi nanti dalam pembelajaran ini kita dapat diharapkan kita siswa ini dapat mengembangkan, menggali informasi tentang apa-apa saja itu senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian juga siswa kita dapat memperdalam pengetahuan mereka tentang senyawa hidrokarbon. Kemudian juga nanti siswa kita juga mengetahui di dalam kehidupan sehari-hari ini di mana saja senyawa hidrokarbon itu terdapat. Menarik Vera ya? Iya. Kalau dapat juga ini kita juga berencana pertemuan selanjutnya kita juga melakukan praktikum Urus. Kita melakukan praktikum. Nah, bisa nanti siswa membawa makanannya dari rumah atau bisa membeli di kantin. Kita lihat nanti di labor. Nah, apakah senyawa yang makanan yang mereka bawa itu mengandung hidrokarbon apa enggak? Nah, bisa mereka mengujinya nanti di laboratorium. Bisa murid mengidentifikasi. Iya, murid mengidentifikasi antara hidrogen dan karbonnya. Ya, menarik Ya. itu Vera ya. Hot barangkali itu belajarnya. Iya. Ya. Lagi Vera itu kan mengenai materinya Vera ya. Iya. Kalau pengembangan Vera di dalam pembelajaran ke modelnya, kira-kira apa yang akan Vera kembangkan itu? Misalnya apakah Bu Era nanti akan memvariasikan atau apa? Oh iya. Jadi dalam pengembangannya Bu Rus, saya nanti akan mempersiapkan modul saya yang berbasis KSE. Kemudian pembelajarannya juga berdiferensiasi. Nah, kita kan tahu kalau murid kita itu kan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Iya. Dia sifatnya berbeda-beda juga. Nah, jadi saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk murid nanti di kelas. Berarti pembelajarannya juga diskusi ya Mbak ya? Iya. Nah, berarti anak-anak nanti? Jadi anak-anak nanti waktu pembelajaran itu saya akan membagi mereka berkelompok. Nah, saya bagi mereka berkelompok. Kemudian nanti siswa juga saya memberi soal. Saya suruh anak-anak itu murid-murid itu membuat struktur atom, ya struktur molekul dari senyawa hidrokarbon. Nah, nanti mereka akan membuat struktur molekul. Nah, kelompok yang misalnya yang duluan menjawab pertanyaan, membuat struktur molekul, saya suruh mereka tampil ke depan. Nah, mereka juga menjelaskan ke temannya yang mungkin ya temannya yang belum tahu ya gimana struktur molekul. Nah, kita minta ke temannya yang duluan menjawabnya untuk menjelaskan ke teman-temannya. Nah, yang teman-temannya yang yang lain, nah juga bisa bertanya ke teman yang di depan. Nah, kenapa seperti itu molekul yang mereka bentuk, gitu kan?
kemudian pokoknya mereka saling bantu lah, saling bantu. Kemudian di samping itu kita juga melihat apakah siswa kita itu ada nggak kerjasama dengan kelompoknya, ya. Nah itu yang kita harapkan nanti dalam pembelajaran kita. Kira-kira pakai apa nanti tuh Vera kalau membuat mulai pembelajaran? Nah, Ada alat, ada media. jadi kita pakai alat, pakai media molimot, terus sudah melukul, ya. Oke. Dari pembelajaran tadi, kira-kira strategi apa yang Vera terapkan? Jadi strategi yang saya pakai nanti urus. Nah, saya pakai media seperti PowerPoint. Nah, kemudian seperti Molimot juga itu media yang dipakai. Nah, kemudian kita juga nanti memakai lembar kerja siswa. Nah, kemudian lembar diskusi juga. Nah, itu strategi yang saya pakai nanti dalam pembelajaran. Ya, kira-kira nanti model pembelajarannya seperti apa Bu? Nah, jadi model pembelajaran ini bisa apa? Diskusi. Soalnya ini kita memberikan soal ke siswa, mereka berdiskusi secara kelompok, kemudian mereka mempresentasikannya ke depan kelas. Keren itu Bu Era ya, bagus itu. Oke Bu Era, mudah-mudahan nanti pembelajarannya menyenangkan, kemudian anak-anak terbimbing semuanya Bu Era ya. Tujuan pembelajaran tercapai ya Bu Era ya. Oke, saya tunggu Bu Era nanti perkembangannya informasi tentang pembelajaran Bu Era ini ya. Iya, terima kasih Bu Rus. Oke, Ya. makasih Bu Era. Ya Bu Rus. Dan salah satu dia mempunyai kata-kata disebut dari C4 K8. Tampaknya di mana?
Sudah ada rangkap dua berapa hanya lagi. Ya, siapa bisa? Ya, hari kita dapetin karena karkasan atau karbon, ya bisa membentuk rangkap dua dan rangkap tiga. Rangkap tiga, nah ini teman tadi bikinnya di sini rangkapnya, ya. Kalau di sini berarti ini nggak ada dua, ya. Nah kalau kita untuk belajar kita apa aja? Kita pecah aja dulu ya. Kita pecah masuk dulu. Ini ada dua, berarti ya. Kita bisa belajar 1, 2, 3, 4. Nah ini hanya satu. Berarti di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini. Nah, 1, 2. Nah ini 3. 1, 2, 3. Biar nampak sama kita tangan C yang 4 itu yang mana? Nah kalau nggak bisa ada saya bikinnya kita CH3, CH2. Ya. Nah, memberi nomor untuk dia ini mempunyai rangkap, nomor terkecil dimulai dari yang mempunyai rangkap. Berarti saya ini mana? 1, 2, 3, 4. Ya. Siapa yang bisa membuatkan ibu logo dari Pentena? Pentena. Pentena. Boleh kita kalau ini kan Pentena. Ya. Ini Pentena. Nah, Pentena satu lagi. Pentena. Ayo. Bisa. Boleh lagi, boleh juga sama lagi tidak. Coba pindahkan ke rangkapnya kalau berdua. Nah, coba kasih nomor. Mana nomor kecil mulai? Di sini ya. Nah, oke, ya. Beda dengan Akana ya. Akana nomor terkecil dimulai dari yang dekat dengan cabang. Nah ini juga, ini juga kalau dia mempunyai cabang, nomor terkecil nanti dimulai dari yang dekat dengan rangkap. Ya, Algena, Algena, nomor terkecil dimulai dari yang dekat dengan
karena nomor terkecil dimulai dari yang besar dengan cabang. Kalau tidak bercabang yang pakai dalam kena, tetap nomor terkecil. Kalau kita nah, jadi kalau dia nanti udah apa? Nah, kita ada ini nomornya berapa? Ya, berarti ini adalah 1, 2, nah, kalau ini
3. Ya, H-nya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Rangkap ada dua. ikatan rangkap 2. Ya, betul. Oke. Nah, siapa lagi yang udah? Ibu. Ada 2. Ini atau ini duluan? Itu. Ini yang duluan. Iya. Oke, sekolah yang udah. Ih, kayak kambing loh. Yang di belakang udah? Dua kelompok lagi, 3 kelompok lagi. Ini dan. Ini dah, oke. Satu itu angkat namanya itu. Yang angkat berapa? Karena dia yang dua. Iya. Dua. Itu kan aku cuma. Tapi terbentuk kan? Hah? Terbentuk. Coba. Iya, Bu, coba, Bu. Ini gimana? Ibu minta kelompok ini tadi ya, sama kita jelaskan ke temannya gimana pembukaan. Terangkan di anak-anak dari yang kita apa ya, apa ya, gimana? Diri.
ketiganya diurutan kedua, yang keduanya diurutan ketiga, jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Angkanya 12, 1, 2, angkanya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 12. Saya 10. Masih kita kasih terusan tiap untuk kelompok yang baru ini. Terusan tiap. Aku 10, aku 3, 2 aku. Nah, silakan Ananda buka lagi. Ya, Ananda buka lagi. Ananda kembalikan ke dalam kelas. Mengetahui apa itu korosi. Perasaan saya setelah belajar tentang korosi itu sangat menyenangkan karena bisa mengetahui lebih banyak korosi. Kita juga udah kalau tadi Anda sudah apa mungkin ada juga yang bertanya atau menerangkan ya bagaimana kalau tadi ada yang seperti ini kita lihat ya Anda akan mengetahui apa pertanyaan Anda. Kenapa kapal itu cepat korosinya karena dia kapal yang ada di air laut kenapa cepat korosinya? Karena kita tahu air laut itu mengandung apa? NaCl ya. Nah itu udah pakai juga NaCl kemarin. NaCl akan terhidrogenisasi menjadi Na positif dan Cl min. Nah itu kita praktekkan. Cl min itu dia akan teroksidasi. Selamat sore Auleda. Selamat sore juga Mas. Bagaimana perasaan Bu Auleda setelah melakukan proses observasi kemarin? Sebenarnya saya masih kurang puas dengan pembelajaran yang saya ajarkan kemarin karena harapan saya belajar dari pengalaman kemarin. Saya berharap untuk pembelajaran berikutnya saya bisa lebih baik lagi. Begitu. Kira-kira hal apa yang sudah Bu Auleda rencanakan yang sudah tercapai? Mungkin pada pembelajaran kemarin saya mengambil topik tentang hidrokarbon. Nah, Pembelajaran kita saya menampilkan materi dengan menggunakan PowerPoint. Nah, kemudian saya membagi siswa saya itu menabung itu berdasarkan kelompok. Nah, kelompoknya mereka bebas memilih. Nah, kan kita memberi kebebasan kepada murid untuk memilih kelompoknya. Nah, saya juga ini memberikan media pembelajaran berupa mulmot. Nah, di sana siswa nanti membuat molekul yang saya ini kita kan sudah karbon ini. Nah, saya memberi tugas di apa di lembar kerja. Nah, siswa membuat model-model molekul yang sesuai dengan lembar kerja tersebut. Nah, kemudian
setelah itu mereka mempresentasikan model-model yang mereka telah tersebut. Memang menarik itu. Ya. Mari kita menambahkan lagi yang baik. Kira-kira yang masih perlu diperbaiki yang mana? Silakan. Yang perlu diperbaiki terus ternyata setelah saya lihat kemarin di antara kerja kelompok tersebut masih ada anak saya itu yang kurang aktif. Nah, kita Kurang aktif antara temannya bekerja, tapi nggak mau tahu aja temannya bekerja gitu kan, maunya udah temannya udah membentuk membentuk model molekul, karena dia kan pernah aja. Itu Oke, kira-kira apa rencana adik-adik untuk pendidikan yang dilakukan saya akan melihat memanggil siswa saya tersebut, saya akan menanyakan apa sebenarnya permasalahannya sehingga dia tidak aktif dalam belajarnya. Dan saya akan memanggil siswa tersebut karena dia ada masalah dengan teman kelompoknya, maka dia terpaksa di kelompok sana. Nah, saya akan mencarikan solusinya. Nah, kalau dia memang kurang semangat misalnya bentuk pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik bagi dia, nah saya akan mencari solusinya bagaimana pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu juga aktif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelemahan dari pembelajaran yang saya lakukan tersebut, berarti saya harus secepatnya memperbaiki kesalahan dari pembelajaran yang sebelum ini. Kalau kemarin saya hari bagusnya orang besok saya lebih bisa, ketemu berikutnya saya lebih belajar dengan memotivasi murid mari supaya mulai dia aktif sekarang. kira-kira siapa yang akan Putena, pentena, hexena, heptena, oktena, nonena, di sini dekana, perlu karena siswa ada kurang bersemangat bagaimana, saya juga berkonsultasi nanti dengan BK siswa tersebut, kemudian juga minta BK, kemudian kalau memang dia dari rumah dia seperti itu, saya akan juga pihak BK juga bisa minta tolong kepada pihak BK untuk komunikasi dengan keluarganya. Oke, baiklah anak-anak Oke, semua. Aida, saya tunggu ya Pada akan hari ini kesimpulan. perbaikan itu kabar dari Mbak Aida untuk berikutnya. Iya, iya. Terima kasih apa yang Bu Aida perbaiki, kemudian yang membantu untuk bisa meningkatkan realisasi secepatnya. Oke, Bu Aida, ya semangat ya Bu Aida. Ya, terima kasih terus. Mudah-mudahan saya ke depannya lebih bisa memotivasi pembelajaran yang bagus. Ya, terima kasih Bu Aida. Sukses ya Bu Aida. Alkana tunggal, Alkena, Albuna. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Anda sudah bisa memahami perbedaannya. Baiklah, untuk minggu besok kita masuk pada kata nama Alkena dan Albuna. Kata nama Alkena dan Albuna. Ya. Baiklah, Anda persiapkan diri Anda untuk pelajaran berikutnya, ya, untuk berikutnya dan akhir kata, ya, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah tutup. Ya, nah ditutup pelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Kita siap-siap untuk pulang. Ya, kondisi kelas juga harus Anda jaga kebersihannya. Semua siap.